Siapa nih di sini yang belum bikin kue nastar? Nah, di sini aku mau bagikan resep kue nastar yang super simple banget dan rasanya enak sekali gigit lumer banget. Untuk cara buatnya teman-teman boleh lihat sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan 700 gram margarin. Ini aku pakai full margarin biar ekonomis ya. Ini aku beli kiloan dan aku tambahkan yang margarin Blue Band. Jadi aku mix ya. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang di blender. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur dan margarinnya menjadi lembut. Nah, kalau misalnya pakai whisker agak susah, ini kita ganti aja pakai spatula. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan margarinnya menjadi lembut. Di sini margarinnya udah sedikit lembut ya, aku ganti ngaduknya pakai whisker ya. Ini kita aduk sampai benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan 50 gram room butter. Lalu diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan menjadi lembut. Karena di sini margarinnya cukup banyak, jadi agak berat ya kalau ngaduknya pakai whisker. Kalau teman-teman mau pakai mixer boleh aja, tapi pakai speed yang paling rendah ya. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian di sini aku masukkan 5 butir kuning telur. Nah, itu satunya kuning telurnya agak pecah ya, jadinya nggak kelihatan. Ini aku pakai 5 butir. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur. Nah, ini margarinnya udah lembut banget, ini disisihkan sebentar. Kemudian siapkan 1 kilo tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan 60 gram tepung maizena, lalu tambahkan juga 1 bungkus susu bubuk. Ini di sini aku pakai susu Denko sasetan. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Oh iya, kalau teman-teman tepung terigunya mau pakai yang protein rendah itu juga boleh ya. Kemudian kita masukkan bahan margarin yang tadi udah kita buat, kita masukkan semua, kemudian kita aduk sampai tercampur rata dengan menggunakan spatula. Nah, di sini aku mulai aduk ya, perlahan aja aduknya, pelan-pelan ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini aku mau aduk pakai tangan aja ya, teman-teman, biar lebih tercampur rata gitu ya. Tapi pastikan tangan kita udah bersih, udah cuci tangan ya. Kemudian kita aduk sampai bahannya tercampur rata dan kalis. Nah, ini bahannya udah tercampur rata ya, teman-teman, udah kalis juga. Lalu di sini aku mau coba ambil sedikit ya. Aku mau coba dibulatkan. Kalau hasilnya sudah bisa membentuk seperti ini udah cukup ya. Kemudian di sini aku udah siapkan selai nanas yang udah aku bentuk. Ini ukurannya 1 gram ya. Ini kemudian akan kita bentuk ya. Lalu kita menggunakan sendok takar agar hasilnya sama ya. Ini aku pakai ukuran 5 gram sendok takarnya. Kemudian ini kita bulatkan seperti ini, lalu kita pipihkan dan bisa langsung kita beri isian selai nanas yang tadi udah kita bentuk ya. Oh ya, untuk resep selai nanasnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini kita bulatkan sampai benar-benar rapat, kemudian kita rounding sampai permukaannya mulus ya teman-teman. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman, mulus. Lalu kita pindahkan ke dalam loyang. Nah, kita lanjutkan berulang sampai selesai. Untuk isian nanasnya ini sebaiknya kita bentuk dulu ya teman-teman, karena agar lebih mudah dan sama rata nanti bagian dalamnya ya.
Nah, kloter pertamanya udah jadi ya teman-teman. Ini kita udah jadi seloyang, kemudian langsung aja kita panggang di suhu 130 derajat api atas bawah selama 25 menit. Tapi ini ovennya tadi udah aku panaskan dulu ya. Selagi memanggang kita lanjutkan untuk membentuk nastarnya. Nah, setelah matang kita sisihkan dulu nastarnya sampai dingin. Untuk bahan olesannya di sini ada 3 butir kuning telur ditambah dengan 3 sendok makan minyak goreng. Kalau teman-teman pakai kuning telur yang omega itu nggak usah ditambahkan pewarna ya. Nah, di sini aku pakai telurnya yang biasa aja. Jadi di sini nanti aku tambahkan pewarna ya. Setelah aku kocok lepas seperti ini, aku tambahkan pewarna kuning tua atau bisa juga pakai warna oranye secukupnya aja ya teman-teman, sampai warna yang diinginkannya sudah cukup. Nah, ini kita sisihkan sebentar. Setelah nastarnya dingin, langsung aja kita oleskan dengan kuning telur yang tadi udah kita buat ya teman-teman. Pastikan nastarnya sudah dingin ya. Kemudian kita oleskan tipis-tipis dulu ya teman-teman. Di sini aku pakai 2 kali oles ya, biar hasilnya bener-bener cantik ya. Nah, di sini kita pakai kuasnya seperti ini ya teman-teman, jangan pakai kuas yang silikon karena itu kurang bagus ya. Nah, ini udah aku olesin dengan kuning telur, kemudian di sini mau aku panggang kembali. Di sini aku panggang di suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit aja di api atas bawah ya. Nah, ini dia nastarnya udah mateng ya teman-teman, udah aku angkat. Kemudian di sini aku mau diamkan dulu sampai enggak panas, sampai suhunya turun. Kalau udah agak dingin bisa kita masukkan ke dalam toples ya. Dan boleh kalau untuk perjualan pakai cup kecil seperti ini ya, cup kertasnya. Jadi lebih cantik ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai toples ukuran 300 gram ya, toplesnya boleh disesuaikan lagi ya teman-teman sesuai dengan harga jualnya. Kebetulan di sini aku mau konsumsi sendiri ya teman-teman, jadi aku contohkan aja satu toples ini. Nah, sisanya aku pakai toples yang kaca untuk di rumah. Kemudian kita tutup dan kita kasih label stiker thank you kayak gini agar lebih menarik ya. Dan di bagian pinggirnya kita kasih selotip biar lebih awet ya teman-teman. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan ya teman-teman. Semoga resep yang aku bagikan bermanfaat. Jangan lupa selalu support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.